Trump memperketat tekanan terhadap Iran setelah negosiasi di Timur Tengah mengungkap permintaan besar sebesar 300 miliar dolar untuk rekonstruksi, bantuan keuangan, dan keuntungan politik bagi Teheran. Krisis ini mencapai puncaknya pada hari Sabtu 30 Mei 2026 ketika Gedung Putih mengajukan syarat yang selalu berusaha dihindari oleh rejim Iran. Meninggalkan segala jalur menuju bom nuklir, membersihkan ranjau di laut, dan menerima bahwa tidak ada uang yang akan keluar sebelum ada jaminan baru. Namun, fakta yang mengganggu adalah hal lain. Rezim tersebut hampir menyerah, tetapi mereka meminta miliaran untuk memulihkan diri dari kerusakan besar yang disebabkan oleh angkatan bersenjata Israel dan Amerika Serikat. Iran merasakan beratnya blokade, sanksi, tekanan militer, dan ketakutan akan serangan baru. Tapi meskipun begitu, mereka masih mencoba menjebak Trump. Apa yang ingin disembunyikan Teheran? Kenapa mereka meminta begitu banyak uang sekarang? Bagaimana Trump mengubah negosiasi menjadi jebakan? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke intinya dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Tekanan mulai muncul ketika Trump membawa diskusi ke dalam Gedung Putih dan mulai memperlakukan kesepakatan itu sebagai keputusan keamanan nasional. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa setiap kesepakatan harus menguntungkan Amerika Serikat dan menghormati garis merah yang ditetapkan oleh Presiden. Yang utama di antaranya sangat jelas, Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Permintaan sebesar 300 miliar dolar itu muncul sebagai upaya rekonstruksi, namun pada kenyataannya menunjukkan upaya rezim Iran untuk mengubah kerugian militer menjadi uang. Para pejabat Iran mulai berbicara tentang dana rekonstruksi, pelepasan bertahap aset yang diblokir, pelonggaran sanksi, namun paket ini tidak lahir dari kekuatan penuh. Ini lahir dari krisis, di mana Iran menutup jalur laut, melihat ekonominya semakin tertekan, kehilangan ruang gerak, dan sekarang mencoba keluar dari tekanan dengan menuntut harga yang mahal. 300 miliar dolar itu tidak muncul sebagai uang yang sudah dicairkan ataupun sebagai cek langsung dari Amerika Serikat ke Iran. Jumlah itu muncul dalam laporan sebagai dana rekonstruksi atau investasi pasca perang. Asal uang tersebut, menurut laporan tentang negosiasi, sebagian besar akan berasal dari negara-negara Arab di Teluk, dengan tekanan dan upaya dari Washington agar sekutu-sekutu itu mendanai rekonstruksi Iran jika rezimnya menerima syarat-syarat yang dianggap dapat diterima oleh Gedung Putih. Laporan itu sendiri, yang didasarkan pada New York Times, menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak akan memasukkan dana ke dalam dana tersebut untuk Iran. Justru, agar Trump tidak terjebak dalam perangkap politik yang membuatnya terlihat seperti sedang membayar ganti rugi kepada rezim tersebut. Pada praktiknya, uang ini akan masuk ke ekonomi Iran dengan dalih rekonstruksi, investasi, dan normalisasi setelah serangan. Namun, risikonya secara politik sangat jelas. Di tangan Teheran, 300 miliar dolar bisa meringankan kas rezim, mengganti kerugian akibat perang, menopang impor, memulihkan sektor-sektor yang terdampak, memperkuat perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan negara, dan mengurangi dampak sanksi. Dan memberi napas baru bagi jaringan sekutu regional yang digunakan Iran sebagai alat tekanan di Timur Tengah. Itulah sebabnya tuntutan Iran sangat berat. Teheran mencoba mengubah negosiasi menjadi penagihan bernilai miliaran dolar sebelum memberikan konsesi nyata. Dengan kata lain, Iran ingin dibayar seperti pihak yang menang. Namun, keberadaan permintaan ini justru menunjukkan sebaliknya, karena siapapun yang meminta 300 miliar dolar sedang berusaha keluar dari kesulitan dengan tagihan besar di atas meja. Trump menanggapi dengan hambatan politik. Dia menyatakan bahwa tidak akan ada uang yang ditukar sampai ada pemberitahuan baru. Kalimat ini mengubah cara membaca permainan. Trump menempatkan pembayaran setelah ada jaminan. Disitulah jebakan muncul. Teheran ingin menerima pembayaran terlebih dahulu, namun baru akan membahas inti dari krisis setelahnya. Trump menyatakan bahwa Iran harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan pernah memiliki bom nuklir dan bahwa bahan yang diperkaya harus diproses dalam kesepakatan yang dapat diverifikasi. Penolakan Teheran untuk menyerahkan atau memindahkan bahan tersebut menunjukkan di mana letak ketakutan sebenarnya. Rezim tersebut menginginkan uang, ingin keringanan sanksi, ingin menjual minyak, dan ingin bebas berlayar di laut, tetapi tidak mau melepaskan apa yang memberi mereka kekuatan untuk mengancam.
Kontradiksi ini memperkuat posisi Amerika karena menunjukkan bahwa krisis ini bukan terjadi karena kurangnya dialog. Krisis ini terjadi karena Iran menginginkan keuntungan tanpa memberikan apa yang benar-benar penting. Menteri Pertahanan Pat Rackstedt menegaskan kembali pesan tersebut di Singapura dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat siap melanjutkan serangan jika tidak ada kesepakatan. Dia menyatakan bahwa kemampuan militer Amerika masih tersedia dengan persediaan yang cukup dan kesiapan untuk bertindak. Trump menggunakan negosiasi tanpa menghilangkan ancaman. Batas waktu 60 hari itu juga perlu diperhatikan dengan hati-hati. Bagi Teheran, periode ini bisa digunakan untuk membeli waktu, mengatur ulang sekutunya, dan mencoba mendapatkan uang. Bagi Trump, ini bisa digunakan untuk menuliskan semuanya, memisahkan janji dari tindakan nyata, dan memperjelas siapa yang menerima atau siapa yang menghindari kesepakatan. Jika Iran menandatangani dan mematuhi, mereka kehilangan sebagian dari alat tekan mereka. Jika Iran menolak, mereka menunjukkan kepada dunia bahwa mereka lebih memilih mempertahankan risiko nuklir dan pencekikan jalur laut. Dalam kedua skenario, Trump memaksa rezim tersebut keluar dari bayang-bayang. Media anti-Trump mencoba menciptakan narasi lain karena mereka tahu bahwa citra Iran meminta 300 miliar dolar sangat buruk bagi Teheran. Tujuannya adalah untuk menyebarkan kebingungan. Sementara itu, isu sebenarnya tetap dibahas. Gedung Putih ingin mencegah senjata nuklir Iran, membuka Selat Hormuz, membersihkan ranjau, mengendalikan uang, dan mempertahankan opsi militer. Iran mencoba berbicara seperti pemenang karena mereka perlu meyakinkan basis internal mereka sendiri. Pejabat Iran mengatakan bahwa mereka tidak percaya pada kata-kata dan hanya tindakan yang penting. Mereka juga mencoba menegaskan bahwa konsesi datang dari kekuatan rudal, bukan dari dialog. Retorika ini digunakan untuk propaganda domestik, tetapi juga menunjukkan kegelisahan. Jika rezim merasa begitu nyaman, mereka tidak perlu mengubah setiap kalimat dari Amerika menjadi pertempuran narasi. Kegaduhan Teheran adalah upaya untuk menyembunyikan hal yang sudah jelas. Permintaan bernilai miliaran itu hanya ada karena rezim ingin keluar dari krisis dengan sesuatu yang bisa dipamerkan. Peran Oman juga masuk dalam cerita ini karena kesultanan tersebut berfungsi sebagai saluran diplomatik regional. Teheran mencoba menarik Oman agar lebih dekat dan mempresentasikan pengelolaan Selat Hormuz sebagai urusan regional, bukan urusan Amerika. Trump melakukan langkah sebaliknya. Ia menempatkan isu tersebut sebagai masalah internasional tentang navigasi, keamanan, dan energi. Perselisihan ini bukan hanya soal sebuah jalur di peta. Ini tentang siapa yang menentukan aturan setelah krisis. Iran ingin menjadikan Selat Hormuz sebagai alat meraup keuntungan politik. Trump ingin menjadikan Selat Hormuz sebagai ujian kepatuhan rezim terhadap aturan dasar pelayaran. Israel dan Hizbullah muncul sebagai bagian dari papan permainan yang sama. Iran ingin agar setiap kesepakatan juga meringankan sekutunya di Lebanon. Ini menunjukkan bahwa rezim tersebut tidak bernegosiasi hanya untuk dirinya sendiri. Dia berusaha melindungi sebuah jaringan yang beroperasi di berbagai lini. Trump tahu itu. Karena itu, negosiasi tidak bisa dijual sebagai sekedar kesepakatan nuklir. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan Iran untuk mendanai, menekan, dan menggerakkan sekutu-sekutunya sambil menagih uang dari Amerika Serikat dan berusaha mempertahankan kendali atas jalur-jalur strategis. Sejarah menunjukkan bahwa rezim yang mendapat tekanan biasanya mencoba menjual kemunduran sebagai kemenangan. Hal itu juga terjadi ketika Libya setuju untuk meninggalkan program senjata pemusnah massal setelah bertahun-tahun mengalami isolasi, sanksi, dan ketakutan menjadi sasaran kekuatan Amerika. Itu bukan karena kebaikan hati mendadak, itu adalah perhitungan untuk bertahan hidup. Pola yang sama muncul sekarang. Teheran ingin mempertahankan retorika perlawanan, tetapi juga mencari rekonstruksi, uang, minyak, dan keringanan finansial. Ketika sebuah kediktatoran meminta oksigen ekonomi, itu berarti mereka sudah tahu bahwa tekanan telah mengenai titik yang paling menyakitkan. Gedung Putih sudah membiarkan pintu negosiasi tetap terbuka, tetapi tetap memegang kuncinya. Iran meminta 300 miliar dolar sebelum terjadi penurunan drastis karena mereka ingin mengubah tekanan menjadi pembayaran. Trump memperketat pengepungan karena dia tahu bahwa uang tanpa imbal balik hanya akan menjadi hadiah bagi rezim tersebut.
Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlanggananlah ke kanal ini. Dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.